Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan membuat konten daftar film. Daftar film kali ini adalah tentang perempuan. Yes, sekarang adalah hari ibu. Bagaimana kita menghargai sosok wanita seperti ibu kita sendiri. Nah, jatuhnya kali ini adalah hari spesial yang dimana semua orang merayakan yang namanya kasih sayang seorang ibu yang tiada tara, yang dimana kita harus menghargai dan menghormati dia sampai akhir hayat kita. Oke, untuk konten spesial kali ini masih di daftar dari konten spesial yang gue buat di bulan Desember ini. Gue kasih judul Alkisah di penghujung tahun, yang dimana kita akan menceritakan berbagai kisah-kisah unik di akhir tahun ini. Ya, salah satunya adalah sosok wanita, ya, sosok perempuan. Jadi gue kasih tema representasi perempuan, yang bagaimana menceritakan sosok perempuan di dalam suatu karakter di film. Jadi film ini adalah salah satu media untuk menceritakan kisah hidup seseorang. Salah satunya adalah perempuan. Sosok perempuan bisa diceritakan berbagai macam karakter. Salah satunya yang akan gue buat kali ini di daftar film bertemakan representasi perempuan. Jadi semuanya karakter utamanya adalah perempuan. Oke, yuk kita lihat ada apa aja ya di daftar film kali ini yang spesial, konten spesial Desember. Oke, yuk kita langsung masuk ke daftar film. Oke, penikmat film, kita akan masuk ke daftar film bertemakan representasi perempuan, yang akan menceritakan kisah karakter sosok perempuan. Waduh, jadi karakter utamanya perempuan, jadi diangkat kisahnya tentang personality perempuan lah, tapi bukan sisi negatifnya ya, sisi positifnya dan bagaimana perempuan itu berkehidupan di sosialnya sendiri. Isu-isu juga akan diungkapkan di film-film ini. Salah satunya adalah yang pertama, perempuan berkalung sorban. Wah, ini film kontroversi banget ya, yang dimana perempuan tuh tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Sini diceritakan, dan juga dia dibatasin oleh norma-norma agama. Jadi si perempuan ini tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan harus seperti ini, harus seperti itu. Dia bahkan dijodohkan dan dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia suka. Ya, alasannya dengan sebagai seperti ini, seperti itu, dan ya latar belakang agama malah membuat si sosok perempuannya ini terkekang gitu, tersiksa pada aturan-aturan atau norma agama ini. Wah, ini menarik sebenarnya. Sisi perempuannya di sini dilihatin bagaimana dia kuat teguh dalam pendiriannya walaupun dia adalah sosok perempuan yang sebenarnya dipaksa untuk menikah, yang tahu sendirilah ada prinsip yang dimana pria itu bisa berpoligami tapi si perempuannya tidak bisa, dan itu berbenturan dengan prinsip hidup si perempuannya ini, si karakter utamanya ini. Wah, dan tentu saja itu akan menyiksa dirinya seumur hidupnya karena dia adalah sosok istri yang harus setia melayani suaminya, tapi ternyata suaminya seperti itu. Apakah harus dilayani? Ya, berikan penilaian sendiri. Itu kontroversinya justru di situ ya, perdebatan pro kontranya, yang dimana kita tahu sendiri lah peran perempuan seperti apa. Tapi kalau disalahgunakan malah jadinya, kalau menurut gue ya, itu si laki-lakinya malah menyalahgunakan wewenang dia sebagai seorang pemimpin ya. Nggak bagus juga sebenarnya. Walaupun diperbolehkan poligami, kan ada syarat tertentu juga ya berpoligami kalau menurut gue. Nggak sembarangan asal poligami aja gitu loh. Ada alasan-alasan tertentu, dan itu di sini difilmkannya sepertinya si suaminya ini bejat gitu kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue emang sebenarnya sih perempuan tuh layak berbicara, mengutarakan pendapat, tapi sebatas wajar, batas wajar yang dikehendaki sosialnya itu, dan juga agama tentu saja. Tapi agama sebenarnya luas ya, cuma bedanya ini emang prinsip manusianya aja yang nyebelin gitu istilahnya ya. Tapi itulah, tonton sendiri lah filmnya seperti apa. Yang jelas ini film penuh makna,
dan penuh dengan kontroversi, dan tentu saja konfliknya sangat rumit tapi seru untuk dinikmati, terkhusus film-film drama religi. Waktu itu lagi populernya tuh, tapi ini film bagus banget dari segi penceritaan. Oke, selanjutnya adalah Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah, ini juga sama nih, sosok perempuannya jatuhnya mengalami pelecehan seksual dan lain-lain yang memaksa dirinya kayak ya membunuh pria-pria biadab di sekitarnya. Waduh, emang sebenarnya di sini divisualisasikan perempuan itu punya empowerment ya, yang dimana dia memiliki kekuatan yang melebihi batas kemampuannya sebenarnya, yang dimana dia sebenarnya makhluk yang lemah lembut, tapi ternyata ketika disakitin dan kayak dilecehkan gitu bahasanya, malah dia menjadi lebih ganas atau lebih brutal daripada monster jadinya. Tapi itu bukan dari dirinya loh, tapi dari dalam benaknya sendiri yang sebenarnya dia adalah korban, tapi gara-gara pikiran-pikiran yang menyesatkan dalam egonya itu akhirnya dia menjadi si pelaku itu, pelaku pembunuhan ini. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang dimana dia membunuh, kalau menurut gue sih lebih logik aja ya, karena emang posisinya dia tertekan dan tersudut gitu, jadi ya terpaksa harus membunuh gitu. Kalau menurut gue ini sisi ego dan apa ya, psikologinya menurut gue tepat, cuman disalah artikan oleh dirinya sendiri gitu. Pokoknya oke sih, film Marlina si pembunuh dalam 4 babak ini, si perempuannya itu berani dan menurut gue oke sih filmnya tuh, walaupun sebenarnya nggak diperbolehkan membunuh itu ya. Tapi ya oke lah, gue suka film-film psikologi gitu sih ya, film-film trailer gitu, bahkan yang horor psikopat gue suka banget. Entah kenapa, mungkin jiwa gue seperti itu kali ya, tapi nggak tahu juga lah. Dalam hati sih sebenarnya baik, cuman jika ada hal-hal yang menyakitkan ya wajar lah kita melawan dan memberontak. Sebenarnya itu manusiawi, cuman ya mungkin lewat batas saja. Oke, selanjutnya tiga Sri Kandi. Nah, kalau ini lebih ke sisi perjuangan ya, yang dimana dia itu atlet ya, seperti biasa lah, gue pernah banget sering ngebahas tentang Tiga Sri Kandi ini. Cuman kalau dari sisi perempuannya ini ya jelas ya, mereka atlet yang dimana di sini gendernya perempuan, yang sangat jarang atlet perempuan tuh tahan terhadap pelatihan, bahkan apa ya, mentalnya itu selalu jatuh ketika dalam pertandingan, tertekan terhadap musuh-musuhnya itu. Jadi di sini kayak si pelatihnya tuh membuat apa ya, treatment khusus untuk melatih mental mereka, yang sebenarnya nggak cocok untuk dilatih kepada perempuan, tapi ternyata ya itulah harus dilakukan kalau ingin mewujudkan mimpi banyak orang. Bukan mimpi sendiri dong ya, tapi mimpi banyak orang, negaranya loh yang menginginkan dia menang. Oke, selanjutnya Kartini. Nah, ini jelas ya, sosok pahlawan R.A. Kartini yang tentu saja memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi kesetaraan gender lah, yang dimana si Kartini ini berjuang, betul-betul berjuang. Bahkan ketika dia tidak bisa berjuang lewat senjata, dia berjuang lewat tulisan. Wah, gokil sih. Sudut pandangnya Kartini bagus banget kalau menurut gua di sini. Oke, yang terakhir mungkin masalah apa ya di sini ya, berjudul Imperfect, masalah berat badan. Ya tahu sendirilah, kalau yang namanya perempuan tuh sensitif terhadap badannya sendiri, yang dimana sedikit gemuk aja membuat mental health-nya jadi terganggu gitu. Jadi jiwanya jadi terguncang cuman gara-gara masalah berat badan. Sebenarnya nggak apa-apa sih gendut dikit, asalkan jangan berlebihan kayak gua nih. Berlebihan banget ya gue ya, cabi banget. Yang penting sih kita bisa menerima diri sendiri dan bisa pede dan bisa menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Sebenarnya itu sih prinsip hidup yang harus dijalani. Yang penting kita tidak terpengaruh oleh orang lain, yang dimana ya dengan komentar-komentar negatif kita menjadi down dan berputus asa seperti itu. Ya, gue banyak mengeluarkan kata-kata yang gak jelas dan ngawur ya, lebih tepatnya di sini.
entah kenapa gue mengeluarkan unek-unek seperti itu ya, mungkin karena menceritakan tentang perempuan di sini. Oke, oke lah. Itulah daftar film yang bertemakan representasi perempuan. Jika kalian suka, langsung like tentu saja. Tulis di kolom komentar kalau wah lu ngawur bang, wah lu nggak jelas bang. Silakan, gue terima semua komentar. Mau nggak jelas, mau apa ya it's okay lah. Gue bikin konten sesuka gue dan gue sukanya seperti ini. Ya udah gue buat aja deh. Yang penting gue tetap produktif dan tetap membuat konten untuk kalian semua. Oke, kali ini daftar filmnya spesial di bulan Desember. Nextnya kita akan ada beberapa lagi untuk akhir tahun sampai penutup di 2022 ini. Dan tentu saja kita akan berjumpa lagi nanti di 2023 dengan konten-konten menarik lainnya. Kali ini daftar film bertemakan representasi perempuan, dan itu adalah film-film yang paling gue suka tentang karakter wanita di film itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.